Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Eti Sehati, sebelah kanan Saya Rahma Lepalia dan sebelah kiri saya Desi Fitriani. akan membuat video praktikum tentang konsep keluarga. Selamat menyaksikan. Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan dan kedekatan emosional, baik yang tidak memiliki hubungan darah, atau melalui perkawinan atau adopsi dan tidak memiliki batas keanggotaan dalam keluarga. Selanjutnya ada tipe-tipe keluarga. Tipe-tipe keluarga terdiri dari keluarga secara tradisional dan keluarga secara modern. Keluarga secara tradisional terdiri dari dua tipe, yaitu ada nuclear family, di mana keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, baik dari hasil perkawinan, adopsi, ataupun keduanya. Lalu ada extended family, di mana keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang memiliki hubungan darah seperti kakek nenek, paman, bibi, dan sepupu. Lalu ada tipe keluarga secara modern. Dikelompokkan dengan beberapa tipe keluarga, yaitu ada tradisional nuklir, di mana keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal satu rumah sesuai dengan ikatan hukum dalam perkawinan, yang salah satu atau keduanya dapat bekerja di luar. Lalu yang kedua ada reconstituted nuklir, di mana keluarga inti terbentuk keluarga baru dengan ikatan perkawinan suami atau istri dan tinggal bersama anak-anak dalam satu rumah, baik anak dari hasil perkawinan lama atau baru, satu atau keduanya bekerja di luar. Yang ketiga ada middle age atau aging couple, di mana ayah sebagai pencari nafkah, ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak keluar dari rumah karena sekolah, menikah, ataupun berkarir. Yang keempat ada diadik nuklir, di mana sepasang suami istri yang tinggal satu rumah dengan usia pernikahan yang sudah lama dan tidak memiliki anak, yang salah satu atau keduanya bekerja di rumah. Selanjutnya ada single parent, di mana dalam keluarga terdiri dari orang tua tunggal yang disebabkan karena perceraian atau salah satu dari pasangannya meninggal dunia, dan anak-anaknya tinggal dalam satu rumah atau di luar rumah. Selanjutnya ada dual careers, di mana suami dan istri memiliki pekerjaan di luar rumah dan tidak memiliki anak. Selanjutnya ada commuter married, di mana suami dan istri bekerja di luar rumah dan tidak tinggal dalam satu rumah, namun keduanya dapat ketemu di waktu tertentu. Lalu ada keluarga single adult, di mana laki-laki atau perempuan yang tinggal sendiri tanpa keluarga dan memutuskan untuk tidak menikah. Selanjutnya ada keluarga three generation, di mana dalam rumah terdapat 3 generasi yang tinggal. Selanjutnya ada tipe institusional, di mana anak atau orang dewasa tidak tinggal dalam rumah namun di suatu panti. Selanjutnya ada tipe komunal, di mana 2 pasangan atau lebih yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian ada unmarried parent and child, di mana keluarga terdiri dari ibu dan anak, dan ibu ini tidak ingin melakukan perkawinan namun memiliki anak adopsi. Selanjutnya ada cohabiting couple, di mana dalam keluarga terdiri dari 1 atau 2 pasangan yang tinggal namun tidak ada ikatan perkawinan. Dan yang terakhir ada gay and lesbian family, di mana keluarga terdiri dari pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri keluarga. Yang pertama ada terorganisasi, di mana anggota keluarga saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang kedua, terdapat keterbatasan, di mana anggota keluarga bebas menjalankan fungsi dan tugasnya, namun tetap memiliki keterbatasan. Yang ketiga, terdapat perbedaan dan kekhususan. Setiap anggota keluarga memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Selanjutnya ada struktur keluarga, di mana struktur keluarga ini dapat menggambarkan tentang keluarga, bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga dalam masyarakat. Struktur keluarga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada patrilinear, merupakan keluarga yang terdiri dari sanak saudara dan memiliki hubungan darah yang terdiri dari beberapa generasi dari keturunan ayah. Yang kedua ada matrilinear, merupakan keluarga yang terdiri dari sanak saudara dan memiliki hubungan darah yang terdiri dari beberapa generasi dari garis keturunan ibu. Lalu yang ketiga adalah matrilokal, merupakan keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang tinggal bersama dengan keluarga yang sedarah dengan istri.
Yang keempat ada patriarkal, merupakan keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang tinggal bersama dengan keluarga yang sedarah dengan suami. Apa saja fungsi pokok keluarga? Yang pertama ada fungsi afektif, yang merupakan fungsi utama dalam mengajarkan keluarga segala sesuatu dalam mempersiapkan anggota keluarga hingga dapat bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, fungsi sosialisasi, merupakan fungsi dalam mengembangkan dan mengajarkan anak bagaimana berkehidupan sosial sebelum anak meninggalkan rumah dan bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah. Yang ketiga ada fungsi reproduksi, merupakan fungsi untuk mempertahankan keturunan atau generasi dan dapat menjaga kelangsungan keluarga. Yang keempat ada fungsi ekonomi, merupakan keluarga yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu sehingga meningkatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang kelima ada fungsi perawatan, merupakan fungsi dalam mempertahankan status kesehatan keluarga dan anggota keluarga agar tetap produktif. Lalu ada tugas keluarga. Yang pertama, keluarga mampu mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya. Jadi, keluarga mampu mengenali perubahan yang dialami oleh anggota keluarga sehingga secara tidak langsung akan menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga. Maka keluarga akan segera menyadari dan mencatat kapan dan seberapa besar perubahan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, keluarga mampu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Tugas utama keluarga mampu memutuskan dalam menentukan tindakan yang tepat agar masalah kesehatan dapat teratasi. Dan apabila keluarga memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah, maka keluarga dapat meminta bantuan orang lain di sekitarnya. Tugas yang ketiga yaitu keluarga mampu memberikan perawatan pada anggota keluarganya yang sakit. Keluarga harus mampu memberikan pertolongan pertama apabila keluarga memiliki kemampuan dalam merawat anggota keluarga yang sedang sakit atau langsung membawa ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan tindakan selanjutnya sehingga masalah tidak terlalu parah. Tugas yang keempat, keluarga mampu mempertahankan suasana di rumah. Kemampuan ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi anggota dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dan yang terakhir, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Pembahasan selanjutnya mengenai tahap dan perkembangan keluarga. Yang pertama ada keluarga pasangan baru atau keluarga baru atau beginning family. Tugas dan perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain yang pertama membina hubungan intim dan memuaskan, yang kedua membina hubungan dan keluarga lain, teman dan kelompok sosial, yang ketiga mendiskusikan rencana memiliki anak, yang keempat menetapkan tujuan bersama, yang kelima merencanakan anak atau KB, dan yang keenam menyesuaikan diri dengan kehamilan dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Selanjutnya, tahap perkembangan keluarga dan kelahiran anak pertama atau childbearing family. Tugas perkembangan pada masa ini antara lain yang pertama bersiapan menjadi orang tua, yang kedua membagi peran dan tanggung jawab, yang ketiga menata ruang untuk anak atau mengembangkan suasana rumah yang menyenangkan, yang keempat mempersiapkan dana atau biaya untuk childbearing, yang kelima memfasilitasi role learning anggota keluarga, yang keenam bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi sampai balita, dan yang ketujuh mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin. Selanjutnya, tahap keluarga ketiga dengan anak prasekolah atau families with preschool. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini yang pertama memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Yang kedua membantu anak untuk bersosialisasi. Yang ketiga beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain juga harus terpenuhi. Yang keempat mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam maupun di luar keluarga. Yang kelima, pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak. Yang keenam, pembagian tanggung jawab anggota keluarga. 7. Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh dan kembang anak. Selanjutnya, tahap keempat, keluarga dengan anak usia sekolah atau families with children. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini yang pertama memberikan perhatian tentang kegiatan sosial anak, pendidikan, dan semangat belajar. Yang kedua, tetap mempertahankan hubungan yang harmonis dalam perkawinan. Yang ketiga, mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual. Yang keempat, menyediakan aktivitas untuk anak. Dan yang kelima, menyesuaikan pada aktivitas komunitas dengan mengikut sertakan anak. Tahap kelima, keluarga dengan anak remaja atau families with teenagers. Tugas perkembangan pada tahap ini yang pertama memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab mengingat remaja yang sudah bertambah dan meningkat otonominya. Yang kedua, mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga.
ketiga, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Yang keempat, perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. Selanjutnya, tahap keenam, keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan atau launching center families. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini, yang pertama memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar, yang kedua mempertahankan keintiman pasangan, yang ketiga membantu orang tua suami atau istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua, yang keempat mempersiapkan untuk hidup mandiri dan menerima kepergian anak, yang kelima menata kembali fasilitas dan sumber yang ada pada keluarga, yang keenam berperan sebagai suami, istri, kakek, dan nenek, yang ketujuh menciptakan lingkungan rumah yang dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kemudian tahap ketujuh, keluarga usia pertengahan atau middle age families. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain, yang pertama mempertahankan kesehatan, yang kedua mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam arti mengolah minat sosial dan waktu santai, yang ketiga memulihkan hubungan antara generasi muda dan generasi tua, yang keempat keakraban dengan pasangan, yang kelima memelihara hubungan atau kontak dengan anak dan keluarga, yang keenam persiapan masa tua atau pensiun dengan meningkatkan keakraban pasangan. Lalu tahap terakhir yaitu tahap ke-8, keluarga usia lanjut. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah yang pertama mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan, yang kedua adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik dan pendapatan, yang ketiga mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat, yang keempat mempertahankan hubungan anak dan sosial masyarakat, yang keenam melakukan life review, yang keenam menerima kematian pasangan, kawan dan mempersiapkan kematian. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.